pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Memperingati Hari Media Sosial Indonesia, Diskominfo Kota Palembang ingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah Kota Palembang akan memberikan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar disiplin pegawai. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 11 Juni 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Memperingati Hari Media Sosial Indonesia, Diskominfo Kota Palembang mengingatkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam rangka memperingati Hari Media Sosial yang jatuh setiap 10 Juni, Dinas Komunikasi dan Informasi atau Diskominfo Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Palembang Febrian Syah menekankan bahwa media sosial saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Febrian mengungkapkan bahwa media sosial memiliki dua sisi mata pisau. Di satu sisi, media sosial sangat bermanfaat karena memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi secara tepat. Namun di sisi lain, media sosial juga berpotensi merugikan jika disalahgunakan. Media sosial ini ibarat dua mata pisau, bisa bermanfaat juga bisa sangat tidak bermanfaat. Saya katakan bermanfaat, semua orang secara cepat bisa mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Berita yang di luar negeri, berita yang di belahan dunia manapun bisa kita lihat, entah itu isinya hoax atau isinya suatu kebenaran. Tinggal kita memilah dan men-share. Ditambahkan Febrian pentingnya edukasi teknologi terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan keterbatasan akses internet. Literasi digital harus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami cara menggunakan media sosial secara aman dan produktif. Febrian mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di media sosial. Data penting seperti KTP tidak seharusnya disebarluaskan karena berisiko disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindakan kejahatan. Febrian berharap masyarakat lebih selektif dalam menjaring informasi, menghindari menyebarkan isu sara, dan tidak terpancing hoax, serta selalu periksa kebenaran berita sebelum dibagikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan meningkat. Sepanjang tahun 2025 tercatat terdapat 155 titik api atau hotspot. Musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan terus meningkat. Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan Sumatera Dakarhut Sumatera mencatat sebanyak 155 titik api atau hotspot muncul di wilayah Sumatera Selatan sejak Januari hingga Juni 2025. Kepala Seksi Wilayah 3 Balai Dakarhut Sumatera, Chandra Ifransah menjelaskan bahwa peningkatan jumlah hotspot sudah mulai terlihat sejak awal tahun. Dalam pemantauan terakhir, terdeteksi 43 hotspot yang mayoritas tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin Muba, Musirawas Utara Muratara, dan Pali Penukal Abab Lematang Hilir. Sebagian besar hotspot masih berupa panas permukaan atau ground heating akibat cuaca panas yang mulai ekstrim. Namun beberapa kejadian kebakaran sempat terjadi di awal musim kemarau meskipun langsung dapat dikendalikan. Memang kalau dibandingkan dengan triwulan pertama, kita ada peningkatan tetapi memang tidak signifikan. Jadi untuk pantauan kami hari terakhir terpantau 43 hotspot. Dominan memang terpantau di kabupaten-kabupaten yang dominan lahannya mineral seperti di Muratara, kemudian Pali, dan juga Musirawas. Ya, sampai dengan hari ini memang untuk keterpantauan hotspot belum merupakan kejadian kebakaran, kecuali yang memang terjadi di awal Mei di Kabupaten Ogan Ilir, itu kebakaran dan kondisi lapangan sebenarnya relatif masih basah sebetulnya. Jadi ada beberapa fenomena hotspot yang terpantau merupakan objek lain selain titik api, masih merupakan titik panas. Chandra menambahkan untuk mengantisipasi ancaman kebakaran yang lebih luas, Balai Dakarhut Sumatera telah mengambil sejumlah langkah sejak Februari 2025 dengan mengaktifkan posko siaga di beberapa lokasi strategis, melakukan patroli rutin bersama dengan tim Manggala Agni di 7 kabupaten kota,
serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Saat ini, kondisi lahan gambut di beberapa wilayah Sumatera Selatan masih relatif basah. Namun petugas tetap meningkatkan kewaspadaan seiring prediksi puncak kemarau yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Kami sampaikan informasi lainnya. Di Kala Militer, generasi milenial Prabu Mulih dibentuk menjadi pemuda disiplin dan mandiri. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong pembentukan karakter disiplin di kalangan generasi milenial. Salah satu upaya dilakukan melalui pelatihan ala militer yang diikuti oleh unsur organisasi masyarakat, LSM, dan media lokal di Prabu Mulih. Pelatihan ini berlangsung selama 14 hari dimulai sejak 10 hingga 25 Juni 2025. Kegiatan diselenggarakan di area Pertamina Hulu Rokan Zona 4 dengan dukungan personil dari Yonzipur 2 Sriwijaya. Para peserta dididik dalam suasana militer untuk membentuk mental tangguh, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Program ini tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter, tetapi juga memberikan manfaat konkret berupa sertifikasi keahlian. Sertifikat tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk pengembangan diri dan meningkatkan daya saing dalam dunia kerja maupun kewirausahaan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Baginya program pelatihan seperti ini tidak hanya membentuk kedisiplinan, tetapi juga menanamkan semangat kemandirian. Para pemuda ini punya kompetensi, jadi modal sekolah saja tidak cukup jika tidak dilengkapi dengan keahlian, apalagi sekolah-sekolahnya di sekolah umum. Jadi di sini tadi ada rigor, menjadi orang yang berkemampuan. Herman Deru juga berharap generasi muda yang telah mengikuti pelatihan ini tidak hanya menjadi pencari kerja, namun mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Rocky Pratama melaporkan. Pendengar, jembatan air Durian 1 di Musi Banyuasin ditutup selama 6 bulan untuk perbaikan. Kendaraan angkutan berat dialihkan untuk mengantisipasi kemacetan. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN wilayah Sumatera Selatan mulai hari ini resmi menutup jembatan air Durian 1 di Desa Tanjung Durian, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Penutupan dilakukan sementara untuk perbaikan konstruksi jembatan. PPK 1.3 PJN 1 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel Yusri Diansah mengungkapkan penutupan akses jembatan diiringi dengan rekayasa lalu lintas yang melibatkan pihak terkait seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan aparat pemerintah setempat. Yusri mengatakan jembatan Bailey merupakan jembatan dari panel logam yang dapat dipasang dan dipindahkan. Karena sifatnya sementara, maka jembatan ini memiliki kapasitas yang terbatas sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan angkutan berat. Per tanggal 11 ini rencana kami itu akan kami rekayasa lalu lintas dulu. Kami tutup. Jadi arus lalu lintas yang muatannya maksimal 20 ton, kendaraan dengan muatan 20 ton itu melewati jembatan Beli. Nah, untuk kendaraan yang lebih dari 20 ton itu kami himbau dia muter dari kalau nak ke Betung atau ke Palembang dia lewat Lahat, Prabu, Palembang kan, kalau Betung, atau bisa juga lewat Jambi dia. Dia lewat Sorolangun terus ke Jambi masuk ke Betung dia, kendaraan berat kami himbau. Yusri menjelaskan pihaknya bersama Satlantas Polres Muba telah menyiapkan rute alternatif bagi kendaraan angkutan berat yang melintas dari arah Muba menuju Palembang dan sebaliknya untuk menghindari kemacetan karena harus berbalik arah. Penutupan jembatan air Durian 1 diperkirakan akan memakan waktu selama 6 bulan atau hingga pertengahan Desember 2025. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, Pemkot Palembang akan memberikan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar disiplin pegawai. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim, memimpin langsung inspeksi mendadak terhadap aparatur sipil negara atau ASN usai libur Idul Adha tahun 2025. Sidak dilakukan di 2 titik layanan publik, yakni Mal Pelayanan Publik dan Kantor Camat Pelaju, guna memastikan kedisiplinan pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Palembang. Dalam peninjauan tersebut, tim masih menemukan sejumlah ASN yang tidak hadir tepat waktu. Sekda Kota Palembang, Aprizal, menegaskan
pihaknya akan segera melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan jelas. Pihaknya ingin memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal meski baru memasuki hari pertama kerja pasca libur. Kedisiplinan ASN menjadi perhatian utama. Sidak ini merupakan bagian dari upaya monitoring tugas pokok dan fungsi ASN sekaligus penegak disiplin sesuai aturan yang berlaku. Memastikan seluruh pegawai seluruh ASN di Kota Palembang ini berdisiplin, artinya bukan hanya disiplin masuk kerja, tapi dari pakaiannya, dari gaya berbicara, kami pelayan dasar masyarakat serta memahami tupoksinya masing-masing. Makanya kami hari ini setelah 4 hari libur mereka dan kami sidak sekali lagi ke dinas dan ke kantor cabang maupun sampai ke kelurahan untuk memastikan ASN di Kota Palembang ini menjadi ASN yang disiplin. Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan sanksi bertahap bagi ASN yang terbukti melanggar, mulai dari teguran lisan hingga hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab seluruh ASN, terutama setelah libur panjang. Tidak ada toleransi bagi pegawai yang abaikan terhadap kewajibannya. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas. Kalaupun masih ditemukan, kita minta ada klarifikasi. Mas Sekda selaku ketua tim penjatuhan hukum disiplin bersama Ibu Inspektur tentunya akan memanggil bersangkutan. Apa sih alasannya? Kalau hasil klarifikasi tidak sesuai, maka kita berikan surat teguran baik lisan maupun tertulis, baik ringan, sedang maupun berat. Nanti kan klarifikasinya, nanti kelihatan persentasenya kehadirannya pada hari ini. Diketahui ASN di Kota Palembang mulai libur sejak Jumat dalam rangka Idul Adha dan dijadwalkan kembali bekerja pada hari Selasa 10 Juni tahun 2025. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kita ke berita olahraga. Pendengar, sebanyak 18 tim muda dari berbagai daerah telah menunjukkan kualitas terbaik mereka meski hanya 8 tim yang berhak melaju ke babak 8 besar. Pada persaingan menuju tangga juara Piala Gubernur Sumsel U15 2025, zona Palembang kian memanas dan babak penyisian grup yang digelar pada 8 hingga 10 Juni 2025 lalu kemarin resmi berakhir. Format turnamen yang mengakomodasi juara dari 6 grup serta 2 runner-up terbaik menghasilkan 8 tim unggulan yang siap bersaing ketat di fase perempat final. Drawing babak 8 besar yang digelar di Stadion Kamboja berlangsung penuh antisipasi dan menghasilkan sejumlah laga menarik. Piala Gubernur Sumsel U15 2025 yang juga dikenal sebagai Suratin Cup Regional Sumsel menjadi ajang pembinaan yang vital bagi lahirnya talenta-talenta sepak bola masa depan. Kompetisi ini tidak hanya memberikan jam terbang, tetapi juga membuka jalan karir bagi pemain muda untuk meraih level lebih tinggi di masa depan. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Maju